لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الله وبركاته. Thank you, thank you. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. La nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Ya iyalah, masa ya iya dong. Kalau ustadz lah nabi abada udah, pelawak ya pelawak iyo. Akal-akalan nyari makan kumaha be. Kakak tempo bujur nak itu dia kabeh. Wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Jupri, Bapak Jupriyadi beserta Ibu yang pada tanggal 19 ya akan berangkat haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini mendoakan orang yang mau berangkat haji, nanti kita kebagian pahalanya dan Allah limpahkan rezekinya buat kita sehingga kita bisa nyusul sama-sama melaksanakan ibadah haji. Amin. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, mohon maaf, mohon ikhlas seikhlas-ikhlasnya karena yang hadir di sini bukannya ustaz. Ya mirip-mirip ustaz. Sebab dikatakan ustaz punya murid, dikatakan guru punya murid, dikatakan kiai punya santri, punya jamaah. Kalau saya baru punya 2, Parto sama Eko. Yang sampai sekarang guru sama murid sama gilanya, podo baik. Waduh, udah ada meja nih. Mangan. Alhamdulillah. Waduh, banyu lurus. Makanannya nggak ada, banyu doang. Pulang dari sini pipis terus. Wabil khusus para pejabat, para aparat keamanan yang saya hormati, khususnya Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang mencintai saya, I love you full.
juga kawan-kawan muda, regenerasi bangsa, pemuda-pemuda yang tampan-tampan, baunya harum. Nah, minyak kayu putih. Adik-adikku yang kecil-kecil, permata hati, permata bunda, permata insani, permata sari, permata puri, eta kabeh merek perumahan. Hadirin, mohon maaf sekali lagi yang hadir di sini, mudah-mudahan penggemar saya semua. Saya berpesan, awas hati-hati, jangan tertipu dengan orang yang jenggotan. Sebab ada orang jenggotan jenggot kiai, ada orang jenggotan jenggot ustadz, ada orang jenggotan jenggot embe. Berarti saya termasuk jenis jenggot puas. Terima kasih. Aduh, susu pakai es nggak? Mang, pakai es? Pakai atuh. Pakai es enggak? Susu mah KBG pakai es. Kalau nggak pakai es mah Akur. Capek kene, ini masih capek. Jalannya seperti di atas bulan, kita ada ombak-ombak gitu. Pulang dari sini jadi jago goyang gitu. Enak bagaimana, nyeri cangkeng pugu. Sampai jam berapa nih kita? Ya, jam 2 pas subuh. Sampai pae. Embung. Akri Patrio ceramah di desa nanya. Gopel. Akri ceramah di desa ini sampai meninggal dunia. Waduh. Jamaah berdiri tepuk tangan kegirangan. Bari duduk nggak apa-apa ya? Bener kerasa nih, agak soalnya baru keluar dari lokasi syuting. Maklum lah, jelek-jelek juga bintang film. Jadi mohon maaf nih susu. Santai aja, santai. Sampai subuh. Oke, penonton sampai subuh, saya bentar lagi keluar. Baru keluar tadi ada kebiar BCA ya. Jadi kita syuting dulu. Sebetulnya sih pengen kosong, pas lagi kosong, tiba-tiba waduh, Pak Jupriyadi maunya langsung enggak. Mau jam 10 jam berapa aja ditunggu. Saya nggak nyangka begitu. Masya Allah. Ini hebat banget, ini mungutinnya satu-satu dikumpulin. Bisa kumpul. Bahkan Pak Lurah tadi bilang sama Pak Jupriyadi, acara kita diliput oleh kameramen. Ini kamera dari RCTI. Besok akan ditayangkan malam Senin jam 8.30, tepatnya pada saat listrik pae. Jadi ini kameramen dari RCTI apa RT Mas? Oh, jadi tenang aja. Kiai mohon ikhlas Kiai, kalau Kiai ikhlas Allah ridho, saya masuk surga ikut rombongan Kiai. Saya tidak yakin kalau saya masuk surga. Pelawak.
Alhamdulillah, enak amat. Nikmat susu di sini tuh. Ngorak ini. Iya dong ngorak ini, iya. Pak Lurah ketawa aja katanya. Kita suruh nambahin dia. Nyawer Pak Lurah, nyawer. Itu dangdut di sawer dia kan. Di sini suka ada dangdutan juga. Banyak. Kenapa saya nggak disawer? Bibir doer makan kedong dong, nyawer dong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi. Saya baru siap-siap. Ya kedodoran bayi, canda belum dikasih makan. Nyampe langsung lompat, jadi belum makan ini. Kudu kasihan ada tamu dari Jakarta. Melorot dari bayi, untung ada ganjelan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah tauhid kita, akidah kita. Kita adalah makhluk yang bertuhan, Tuhan kita adalah Allah. Dan tauhid kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negeri ini boleh berubah, zaman ini boleh berubah, kampung yang sepi jadi rame boleh berubah, orang yang hitam jadi putih boleh berubah, tapi akidah jangan berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan kita adalah Allah. Ibu kita walaupun tidak secantik Tamara Blesensky, Ibu, bapak kita walaupun tidak setampan Dude Herlino, tapi akidahnya sampai sekarang tidak pernah mau berubah dan dirubah. Hebat. Ibu kita marah ke anak saja masih syahadat, masih memantapkan tauhidnya. Orang yang belum Islam wajib syahadat supaya apa? Jadi Islam. Yang kafir jadi muslim lantaran syahadat. Yang sudah Islam terus tetap bersyahadat. Kata kiai, itu memperbaharui iman, tajdidul iman. Kita yang sudah Islam tetap bersyahadat untuk perbaharui iman kita. Biarin kita bukan orang kaya, biarin kita bukan orang terkenal, biarin kita bukan pejabat, tapi akidah jangan dibiarkan begitu saja. Tetap perbaharui, di mana musalla, di mana ta'lim, di mana masjid, di mana setiap-tiap kita melaksanakan ibadah salat, senantiasa kita selalu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu adalah nabi kita, tidak ada lagi yang lain. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Enggak ada lagi nabi yang lain. Dia adalah nabi akhir zaman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu
amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi, apalagi kita yang mengaku umatnya Nabi. Bu, enggak, tes kuping aja, takutnya kena angin terlalu malam. Nan, karena apa? Dekak, dengkak, dengkak teh budak gitu. Oh, dengkak. Oh, yang ketiga, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita adalah makhluk yang selalu salah, makhluk yang selalu lupa. Orang yang mengaku benar belum tentu benar, orang yang mengaku jujur belum tentu jujur. Kita adalah makhluk yang selalu salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia sifatnya salah dan lupa. Tukang ngomong, salahnya di omongan. Tukang mikir, salahnya di kepala. Tukang nyangkul, salahnya di cangkul. Tukang goyang, salahnya digoyang. Semua orang adalah makhluk yang biasa, pasti salah, pasti lupa, karena sudah labelnya bahwa manusia adalah makhluk yang selalu salah dan lupa. Karena itu, kembali di mana ta'lim, di mana musalla, di mana masjid, guru kita, kiai kita membimbing kita untuk senantiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa zunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 3. Saya tukang ngomong, pasti salah saya di omongan, nggak mungkin di penampilan. Di model gaya model anu rek modal. Suaranya udah mulai rada malam nih. Malum kebanyakan biasa. Kena cimeng nih kayaknya nih. Suaranya jadi rada-rada serak. Tak gendang. Temannya Mbak Surip. Mbak Surip nyanyi lagu tidur tuh terus kan tidur akhirnya. Bangun tidur, tidur lagi. Ini mohon maaf sekali lagi. Pengek. Siapapun manusia senantiasa diliputi rasa salah dan perasaan lupa. Kadang kita sudah benar, pasti ada salahnya. Siapapun manusia pasti salah dan lupa. Jadi mohon maaf kalau barangkali saya nanti salah, sikap, tingkah laku, ucapan saya yang salah, mohon dimaaf, mohon ikhlas. Saya bukan orang suci, sama saya seperti adik-adik saya yang tidak pakai sendal, sama. Yang pakai sendal tapi didudukin, sama. Cuman beda statusnya aja. Saya masuk sebagai selebritis. Nggak usah pakai wow, biasa baik. Tampar. Tapi awalnya kita sama.
main di sawah, di kali, di sungai, di kampung-kampung sama. Cuman saya tidak tahu kalau tiba-tiba seusia saya sekarang jadi artis. Nggak usah pakai biasa baik. Artinya siapapun kita, kita tidak pernah tahu akan jadi apa. Seorang yang hebat sekalipun dia tidak pernah tahu, ibunya pun tidak pernah tahu. Siapa tahu tiba-tiba besok, siapa namanya? Asep. Nah, Maman. Tiba-tiba tahun 2000 sekian Presiden Republik Indonesia 2220 Maman. Bisa saja, kenapa enggak? Atau besok artis terkenal dari kampung apa tadi? Koper. Artis paling cantik dari desa Koper. Bahkan kalah cantiknya Manohara. Biasa baik. Nih mohon maaf, sebetulnya saya nggak berani ngomong. Akhirnya saya kasih tahu juga. Saya sebetulnya calon suaminya Manohara. Nggak usah pakai biasa baik. Kita tidak pernah tahu. Ibu kita juga tidak tahu melahirkan anaknya, besok anaknya jadi apa. Tidak tahu ya Bu. Yang ibu tahu melahirkan anak itu sakit, perih, ngilu, ya Bu. Ngedennya pun nggak tanggung-tanggung. Supaya apa? Bayi keluar dengan baik, ya Bu. Ya Bu. Sakit. Bahkan kadang-kadang sampai dijahit, ya Bu. Iya, celana sobek kudu dijahit. Nanya baik. Oh, nggak ngerti. Oh benar, ayo nggak ngerti. Bahkan kadang-kadang ibu saking senengnya punya anak, pengen cepet lahir, ibu ngeden sekeras-kerasnya. Kadang-kadang bayi belum keluar, nyengkuning nyusul. Supaya apa? Supaya anaknya keluar dengan baik. Nggak ada orang melahirkan di mana rumah sakit, di mana rumah bersalin, di mana rumah dukun nggak pakai ngeden, ya kan? Nggak ada. Ibu saya melahirkan saya gampang, cuma semua rata-rata susah melahirkan anak, ya Bu. Makanya anak yang berani ngelawan orang tuanya, ngelawan ibunya, itu disebut anak durhaka. Dari zaman maling kundang sampai maling motor, anak durhaka itu. Kenapa? Hanya ibu kita yang punya surga, bapak belum. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, ya Bu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki emak. Di bawah telapak kaki bapak mas sendal putus, Pak. Cuma emak yang punya surga. Makanya mak, surganya dijaga, dicuci. Jangan sampai surganya nincak teh kebot teh kotok teh hayam teh. Ibu yang paling pintar, ibu yang paling cerdas. Makanya salah satunya besok akan kita yang mau berangkat haji masih ada orang tua, minta ikhlasnya orang tua.
Kalau sudah tidak ada, datang ke makam, minta ikhlasnya orang tua. Kadang kita ziarah bukan sekedar mendoakan orang tua kita. Kita ziarah ke makam kiai bukan sekedar mendoakan kiai, kita minta ikhlasnya daripada orang tua, minta ikhlasnya daripada kiai. Kalau orang tua ikhlas, para kiai kita ikhlas, Allah ridho. Mudah-mudahan kita besok punya urusan tidak terlalu sulit, Allah bukain jalan. Jangan pernah berani melawan orang tua, jangan pernah berani melawan guru-guru kita, durhaka kita, sulit terputus pintu rahmat buat kita. Biarin mau jadi pelawak juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Biarin dianggap orang gila nggak apa-apa. Masa yang nonton orang gila segini banyaknya? Berarti kan kita gila berjamaah, oke? Nggak apa-apa sayang. Karunia Allah di dalam diri kita cukup besar. Warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kita di dalam darah daging kita adalah karunia Allah yang sangat besar. Ini warisan yang paling mahal. Kalau gara-gara warisan 100 meter kita ribut bermusuhan dengan saudara, kita lupa bahwa warisan yang paling mahal adalah yang ada di dalam darah daging kita dari kedua orang tua kita. Kalau ahli warisnya ikhlas, yang memberikan ikhlas, Allah ridho, Allah lebih kaya, lebih banyak warisannya daripada orang-orang tua kita. Nih, karunia Allah yang luar biasa, ya kan? Dalam diri kita banyak tukang main bola, dilatih kakinya menjadi pemain dunia, piala dunia, kakinya hebat. Pemain bulu tangkis bisa menjadi juara dunia karena melatih kemampuan tangan. Tukang ngomong jadi pengacara, melatih kemampuan berbicaranya, bisa jadi orang kaya. Karunia Allah. Bahkan goyang begini saja bisa jadi duit. Coba di Indonesia banyak ada ratu ngebor, ratu ngecor, masang ubin, masang genteng, ngecat, nembok, ada semua. Cuma begini aja bisa 50 juta. Begini aja nih. Bolem lagi goyang gergaji. Apa baik di potongan? Itu gergaji. Itu satu lagu bisa 50 juta. Cuma goyang doang. Belum lagi dengan isi-isinya. Saya nggak tahu berapa harganya. Belum pernah kebagian. Karunia Allah kalau kita berpikir produktif banyak. Lihat, kalau besok punya cita-cita duduk di MPR, duduk di DPR, duduk di kursi dah. Besok pengen jadi pengusaha, pengen jadi pejabat, pengen jadi guru, pengen jadi kiai. Cuman satu, kalau kita punya keinginan, Allah tolong, manusia tolong. Mantapkan kita punya keinginan, insya Allah manusia tolong, Allah juga tolong buat kita. Pak Haji Oma cuman jreng jadi lagu. Kesel sama istrinya jadi lagu, duit mahal itu. Pak Haji Oma kesel sama istrinya waktu minta duit kan. Ya dongeng dari baik ya. Dongeng ya Bu ya. Ya Pak Haji Oma, ya istrina minta duit istrina, eta jadi lagu. Begitu dikasih duit, begitu suaminya ngasih duit ke istrinya jadi syair itu. Tak 700, tak 700, tak 700, tak 700, tak. Jadi lagu ya. Baru masuk, hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat
suatu saat kan ada balasannya. Tuh gara-gara eta 700 dikasih tepuk tangan, memangnya saya burung dara. Ya yang kerenan dikit ge, masa burung dara, prok lempar duit dong. Rek bismillah rek henteu cai aing. Sekolah pagahan bae. Rek minum ge bismillah. Atuh. Jauh-jauh dari Jakarta mau minum aja masih diajari bismillah. Iya cai. Cai doang. Kapan saya buang airnya? Karunia Allah banyak kalau kita mau. Kita pikirin banyak. Orang yang melatih kemampuannya berbicara, jadi pengacara, jadi konsultan, jadi penceramah, jadi advokat. Orang yang melatih kemampuannya bernyanyi, jadilah dia vokalis, ikut audisi penyanyi terkenal. Ya kan? Orang yang pinter memainkan koasnya, jadilah dia pelukis terkenal. Apa yang enggak? Sehingga enggak terlalu apa aja minta orang tua. Pengen punya motor, jual tanah, beli motor. Pengen kawin, jual tanah, ayo kawin. Selalu di orang tua. Kasihan ibu kita, bajunya sudah pada robek, ditarikin anak-anaknya. Terlalu banyak yang minta ya mak. Minta sekolah, minta kuliah, minta kawin, minta motor, minta terus minta sampai bajunya nggak ada kancingnya. Kasihan deh lo mah. Terlalu banyak minta kepada orang tua. Padahal kalau kita mau mengkaji, pelajari betul bahwa anggota badan kita semuanya karunia Allah yang sangat besar. Pernah dengar lagu itu nggak? Yang Pak Haji Oma Idongeng gak ibae. Pak Haji Oma ke mau mobil ya supirnya ya Pak Haji Oma yang layu ada ojek salib taset aja. Pak Haji Oma kaget, eta jadi lagu. Rem tangan pasti ada. Itu namanya bagaimana berekspresi suara. Ngaji juga begitu, kalau tidak kita buka suara kita, makhrajnya tidak bagus. Kalau kita ngaji, mulutnya harus dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Gak percaya, gak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Sok manis gitu, lebay. Nggak ketemu. Sama. Coba perhatiin penyanyi, kadang-kadang megang mic-nya. Ya kan? Ngaji pun juga begitu, harus dilepas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, makhrajnya bagus. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ada orang cerita ngaji, tangga sono ngajinya udah dongeng deui bae. Dongeng bae mah lain penceramah ieu lain ieu mah. Mohon maaf ini bukan penceramah, ini mah pelawak. Jangan sering-sering ngundang saya ya. Mahal. Aduh Pak Jibriyadi, mohon maaf Pak Jibriyadi, anda aja nih.
Rek ngomong naon tadi aing lupa lagi ah. Ah. Dongeng naon tadinya pohon. Iya ngaji. Pasti ini banyak santri nih. Ya kan di daerah santri ya. Insya Allah barokah. Banyak santrinya barokah. Saya juga dulu pernah santri. Resep jadi santri saya dulu waktu ngalak kalapa resep dah. Kan pakai kain sarungnya. Dongeng deui bae. Dongeng bae. Mohon maaf Pak Lurah. Yang penting warga Bapak bahagia, oke? Lupa karena hutang. Mau cerita apa sih tadi? Oh santrinya. Santri dulu dah. Si santri. Pan pakai kain sarung bae santri mah nya. Santri kalau duduk opatan eta jadi musik eta. Kruk 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 reng kror. Resep tah santri mah. Suatu ketika disuruh metik kelapa sama kiainya. Pakai kain sarung pan rata-rata pakai kain sarung santri mah nggak ada dalamannya kan. Ya kan biarkan burung bertelur ya kan. Ceritanya ngalak kalapa mulai kain sarung tiba-tiba ada tawon masuk. Panik pannya pakai kain sarung, jadi tawon ketemu sama bapaknya tawon. Terjadilah tawon-tawonan waktu itu. Dasar santri lompat ke musola, lompat ke masjid ngadoa. Pan kena tawon mah perih. Bengkak pan gede, bengkak. Berem. Merah kan? Ngadoa, ya Allah. Saya dihantuk tawon. Sakit, bengkak, perih. Ya Allah, mudah-mudahan sakitnya hilang, perihnya hilang, tapi bengkaknya jangan. Setengah hati hehehe baik budak eneh iya baiknya resep makanya pakai kain sarung. Kebetulan saya buru-buru biasa saya pakai kain sarung sebab kalau pakai kain sarung itu kan di panggung gini enak, begitu kepanasan angin masuknya gitu kan terasa ada AC di sela-sela sejuk gitu nyus aja. Coba dan nungging sana sawahan rasa anginnya. Nah, kebetulan aja buru-buru tadi di mobil saya sih ada kain sarung. nggak keudak kalau kita ganti celana nggak keudak. Tadi mau cerita apa sih tadi? Jadi ke tawon-tawon tadi. Ya ngaji. Ceritanya orang ngaji yang takut buka suara. Terus kayak Dewi Persik saya ya. Emang ada ustadz ceramah begini? Ah, iya ustadznya gila. Jadi ceritanya gini. Kabel hijau bang kabel hijau di ulur bang. Kabel koneng, awas bang kabel koneng. Udah ditarik bang, eta tahi bang. Koneng main tarik bae, merocot. Jadi kalau ngaji itu harus berani buka suara. Kalau nggak berani buka suara sampai tua pun nggak bagus suaranya. Maka dari itu saya katakan tadi, orang yang mau mempelajari, mau berusaha untuk memanage kemampuannya bersuara, jadilah dia qori-qori'ah. Qori-qori'ah, pembaca terbaik itu bisa pergi haji tanpa harus jual tanah. Qori-qori'ah bisa punya murid, bisa dapat panggilan kemana-mana. Kenapa? Dia memanage kemampuannya bersuara. Iya kan? Oh suaranya tidak bagus, tapi karena dia melafalkan Al-Qur'annya bagus, jadilah hafiz. Sudahlah bacaannya bagus, suaranya bagus, lihat nggak akan pernah lapar.
jadi hafiz, jadi qori. Kadang-kadang kalau ada lomba juara pertama pergi haji nggak bayar, ya kan? Apa yang enggak? Kalau kita merasa aduh saya mah orang nggak mampu, saya mah orang nggak sekolah, saya mah bukan anak orang kaya, selalu ngeluh tiap hari, sampai tua nggak bakal bisa jadi apa-apa. Sayang. Ayo mumpung masih kecil pelajari, nggak apa-apa jadi pelawak juga nggak apa-apa. Saya juga masih kecil bau lumpur, nggak apa-apa. Nyatanya begitu besar bau wangi kan? Nggak percaya kan? Coba aja cium kelek saya nih. Ayo kemampuannya membaca Al-Quran. Contoh, ada orang yang belajar Al-Quran sudah tua, beda waktu masih kecil. Kalau masih kecil ini ilmunya bagus, hatinya masih bersih, belum banyak dosa, ilmunya gampang masuk, ya kan? Kalau sudah tua masuknya susah. Kenapa? Udah banyak hutang, banyak pikiran, banyak menanggung resiko. Jandelo. Ada ceritanya begini, kata gurunya waktu ngaji gini, coba ikutin. Bismillahirrahmanirrahim, kata gurunya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa, kata gurunya. Muridnya ngikutin. Alam tara kaya apa? Ini karena ngajinya sudah tua, sudah sulit, ininya sudah kaku mulutnya. Alam tara kaifa, kata gurunya. Alam tara kaya apa? Alam tara kaifa, alam tara kaya apa? Kesel akhirnya guru ngajinya. Kaifa, alam tara kaifa. Muridnya ikutin lagi. Alam tara kaya apa? Kaifa, kaya apa? Kesel dah gurunya. Alam tara kaifa, alam tara kaya apa? Kaya bapakmu. Mumpung masih muda, mumpung masih bersih. Ayo, di mana pondokan, di mana taklim, di mana pesantren ngaji. Tuh. Ada susah orang ngucapin huruf jim aja susah tuh kalau udah kaku bibirnya. Kata gurunya jim, muridnya ngikutin jing. Jim, jing. Akhirnya gurunya kesel, dirapetin bibirnya. Jim, jing. Jim, jing. Marah gurunya, rapetkan bibirnya, rapetkan. Jim, rapetin nama dia, bukannya Jim yang keluar. Jeep. Gurunya kesel, bukan jeep nih, truk gedean yo. Itu kalau dilatih dari masih muda nggak mungkin seperti itu. Kata gurunya alaihim, rapetin. Alaihim, alaihim, alaihim. Gurunya kesel lagi, rapetin, rapet bibirnya, rapet. Alaihim, alaihim, alaihim. Gurunya ikutin alaihim, rapet. Akhirnya rapet. Alaihab. Ayo, kita besar nggak tahu nanti akan jadi apa, tapi manfaatkan. Banyak orang yang sudah nyampe di kota, banyak orang yang sudah kerja di kota-kota besar, lupa dengan kampungnya. Akhirnya tidak sama anak-anaknya semasa dia di kampung dengan anak-anaknya semasa dia di kota. Dan maaf, kadang-kadang ada orang yang tidak lagi mau membacakan Al-Quran di hadapan ibunya, di hadapan mayat ibunya. Ada dengan mengatakan, oh orang yang sudah mati selesai, tidak perlu lagi dibacain Al-Quran, tidak perlu lagi tahlil. Ada di
Jakarta. Bagaimana orang tua kita yang dulu dengan orang tuanya selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, selalu membuatkan tahlil, tapi tiba-tiba begitu kita tua, kita mati, anak-anak kita pada lari, seolah-olah takut. Kuburan itu serem, padahal kita semua bakal masuk kuburan. Tapi sekarang kuburan sudah bisa nyanyi. Iya kan? Kuburan sudah bisa nyanyi, nggak serem lagi. Coba lupa. Tuh 2 3 lupa. Lupa lupa lupa. Tuh. Langsung nyamber baik. Lupa. Lupa lupa lupa. Lupa lagi ngisingnya. Apa yang tidak ada? Ada semua. Ya. Jadi buat adik-adikku, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, agama yang dibawa oleh orang-orang tua kita itulah yang benar. Jangan coba bikin agama yang baru. Kita duduk bareng dengan guru kita, dengan kiai kita, di mana ta'lim, di mana pesantren, di mana masjid, itu yang barokah. Maknanya barokah itu tambah-tambah, ziyadatul khair, tambah-tambah, ya. Mari kita cari keberkahan. Dah, kita hadir kumpul di sini cari keberkahan dengan mendoakan saudara kita yang besok akan berangkat haji, akan menunaikan ibadah haji. Nanti kita kebagian, mudah-mudahan semuanya kita bisa berangkat haji sebelum ajal menjemput kita. Amin. Pergi haji itu ada 2, ada haji mabrur, ada haji mabur. Kalau mabrur kata Kiai, zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Zuhud sama dunia, tidak terlalu penting dengan dunia, tapi resep sama akhirat. Nih, salah satu orang-orang yang nanti akan menjadi haji yang mabrur, zahidan fid dunya raghiban fil akhirah, sudah terlatih dari sekarang. Resep sama ta'lim, resep sama kiai, resep di mana pengajian hadir, itu salah satu bukti raghiban fil akhirah. Itu namanya nanti kalau jadi haji, haji yang mabrur, itu diterima hajinya. Ada haji yang mabur, terbang doang. Mabur, Singapura, pulang haji biasa-biasa aja. Baik, haji yang mabrur pulang haji lebih cinta kepada taklim, zuhud sama dunia. Punya duit nggak penting buat dia kasihin orang, punya mobil nggak penting buat dia kasihin orang, ya. Oh iya, siapa aja naik punya mobil atau angkot, iya. Lamun Mercy mancur. Saudara-saudaraku sayang yang saya cintai, ke depan, maaf, ada ratu, hidungnya gatal. Ke depan banyak sekali orang-orang tua kita yang selalu mengingatkan kita untuk jangan jauh-jauh daripada ta'lim, jangan jauh-jauh daripada pondok pesantren, jangan jauh-jauh daripada doa orang-orang tua kita. Keberkahan ada di sana. Ini berkah nih, kumpul. Kita punya baju baru, dibawa kemari berkah bajunya. Ibu punya seragam pengajian, mau kumpul, seragamnya berkah. Nggak apa-apa, walaupun boleh ngutang. Ya Bu, warna merah, warna putih kan gitu yang namanya kerudung, ya Bu. Seragam pengajian ada yang kuning, ada yang biru, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang ungu, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ya kan? Ada yang baru tadi ngutang. Nggak apa-apa. Indonesia terkenal negara yang banyak utang, oke? Jangan takut-takut, rata-rata penduduk Indonesia tidak di kampung, tidak di kota, rata-rata punya utang. Betul?
Makanya jangan malu-malu. Mari kita ngutang sebanyak-banyaknya. Hidup hutang, nggak kebayar mati. Siapa yang mau ngorek-ngorek kuburan? Sekarang anak muda nggak punya kerjaan, punya utang motor, ya kan? Kita masuk ke dalam rumah, kita buka pintu, rata-rata di dalam rumah ada utang. TV baru ngambil, rice cooker baru nge-DP-in doang. Ya bu, jujur aja. Itu mobil bagus di pinggir-pinggir showroom itu bisa ngutang. Perumahan di pinggiran kota bisa ngutang. Apa yang nggak bisa ngutang di negeri ini? Mari kita ngutang sebanyak-banyaknya. Ayo, lompat ngutang. Ya, tenang aja, ayo. Ya bu, jangan ragu-ragu. Ayo ngutang. Bangun sekarang, beruang, bubar ngutang. Kapan saya pulangnya kalau nggak ada yang bubar? Tapi mana nenek moyang kita, mana para kiai kita tidak pernah ngajarin hutang. Sebab orang yang namanya banyak hutang, tidur aja nggak enak, bagaimana mati. Yang orang tua kita ajarkan, yang guru kita ajarkan, bagaimana kita hidup barokah, berkah. Orang berkah biar punya duit sedikit tapi masih bisa makan, ya kan? Nggak punya duit masih bisa makan, nggak makan nggak apa-apa asal jangan sakit, sakit nggak apa-apa asal jangan mati deh, mati nggak apa-apa asal masuk surga, ya kan? Orang tua kita nggak pernah ngajarin bagaimana banyak hutang, karena hutang bisa menghalangi kita bersilaturahmi. Gara-gara punya hutang kita nggak mau main ke rumah saudara kita, kita nggak mau mampir di tetangga kita, gara-gara punya hutang. Kita jangan marah kalau tidak jadi orang kaya, nggak apa-apa. Memang miskin udah turunan, ya kan? Turunan miskin kita, bapak kita bukan pejabat, bukan pengusaha. Kita nggak kaya, nggak apa-apa. Syukur alhamdulillah jadi saudagar, ya kan? Mentok-mentok, jangan jadi pencuri. Nah lo, jangan jadi musuh polisi. Kalau musuh polisi kan rata-rata galak polisi. Mendingan sama polisi kita berteman. Kalau berteman dengan polisi itu minimal bebas tilang, ya kan? Terus ACC aja ada polisi itu. Artinya kita mitra yang memberikan rasa aman, bukan hanya Pak Lurah. Pak Lurah juga bisa memerintahkan kepada warganya untuk masing-masing mengamankan keluarganya. Itu keamanan namanya. Jangan pernah takut, oh nanti miskin nggak punya duit, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Allah kaya, nggak pernah kita nanti kalau umpamanya kita takut miskin nanti beneran miskin, kita takut kaya beneran kaya. Kalau Allah sudah berkehendak manusia tidak bisa ngelak. Ajal datang mati manusia, rezeki datang kaya manusia, jodoh datang nikah manusia. Orang kaya banyak di Jakarta, di sini juga banyak. Tapi kadang-kadang kita lihat enakan orang miskin, ya bu, nggak banyak pikiran, nggak mikirin bayar utang mobil, emang nggak punya DP ngapain utang, ya kan? Lebih santai. Bahkan di Jakarta orang miskin itu matinya lebih gampang daripada orang kaya. Orang kaya bawa ke rumah sakit, impus, colok sana, colok sini, semua yang lobang-lobang dicolok-colok. Begitu dicabut impusannya, mati juga. Tapi orang miskin matinya nggak ngerepotin. Kenapa mas itu tetangga kita? Oh dia meninggalnya kenapa? Tuh, angin duduk. Angin aja mau masuk ke orang miskin duduk. Sopan. Ya bu, nanti di akhirat begitu di dalam kubur ditanya orang miskin, pertanyaannya sedikit daripada orang kaya. Kalau orang kaya, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Jawabannya panjang. Saya ke Amerika berlibur, saya bawa uang 5 miliar. Pulang dari Amerika saya ambil lagi 7 miliar. Setelah itu saya muter-muter, habislah kurang lebih sekitar 15 miliar.
dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Segitu jawabannya sedikit. Ya Pak Malaikat, duit dari mana sih? Kemarin ada duit 50.000 buat bayar anak-anak sekolah. Selesai. Artinya lebih ringan orang miskin daripada orang-orang kaya. Orang kaya penyakitnya keren, liver, ginjal, ya kan? Penyakitnya satruk, gede itu satruk. Yang ringan sekijang tak, seember tak ada ringan tak. Ayo satruk mah gede, batu kalik batu di bawah, pasir di bawah. Gede. Kalau orang miskin penyakitnya ringan, ya kan? Nggak perlu banyak ini itu, nggak perlu. Saya udah capek nih. Soalnya udah nggak kuat. Ya. Kapan pulang? Pulang dong, bubar dong. Gimana kalau nggak bubar-bubar saya nggak bisa keluar dong. Curang nih. Kenapa? Ayo, sampai pagi. Waduh, robot dong. Ayo Bu, ya teh. Ayo balik teh. Tuh mak balik mak. Jam 11 ya. Nanti kata itu dari pengawasan apa ronda. Mak pulang mak. Saya juga mau ikut nih. Emak mah betah-betah amat, jam ngantuk pada. Ayo dong, nggak ada yang pengen pulang apa? Nggak ada yang pengen pulang? Kalau tahu saya bawa rombongan dari Jakarta suruh maling nih. Rumahnya pada sepi, nggak ada orang. Pak Lurah balik kan tuh, nih Pak Lurah sambutan. Wahai warga balik, sudah malam. Terus. Wah, Pak Lurah warganya tukang parkir semua ya. Tapi kita berangkat dari tempat yang bersih akan sampai ke tempat yang bersih. Lillah karena Allah, wa fillah di jalan Allah, akan sampai pada mardotillah, ridhonya Allah. Islam itu jelas, agama itu jelas. Datang ke sini dari Indonesia, berangkat ke Mekah lillah, melaksanakan ibadah haji wa fillah di jalan Allah, akan sampai pada mardotillah, ridhonya Allah. Ibu datang ke sini lillah, kita kumpul bareng-bareng mendengarkan bercanda-bercanda kita, ada sisi baiknya. Wa fillah, insya Allah kita pulang dari sini juga mardotillah, dapat ridhonya Allah. Ibu dan Bapak Haji Jupriyadi menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kekuatan, dan kita yang hadir di sini bakal mendapatkan pahala haji, sehingga Allah buka rezeki buat kita dan dapat melaksanakan haji juga seperti